pemenangnya adalah itu diisi sama nyanyian. Wah, itu enak sekali, jadi fleksibel sekali. Setelah itu penutupan, wah pecah semua, joget ke depan, tamu-tamu undangan, delegasi dari kota manapun itu sampai, wah ini grup band apa kok keren sekali. Nah itu tahun 2013. Oke, Mas Azam, Ya. kita masuk ke pertanyaan yang seru-seruan ya. Paling suka manggung acara apa? Paling suka manggung acara Kok mengundang Zanzibar? Itu ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah pamitan sama tuan rumah. Nggak jadi Ye, pulang. monggo. Itu nggak jadi pulang, kadang melipir, nyari lihat di tempat di belakang tadi. pojokan. Mas, ada nggak pengalaman yang memalukan atau konyol saat manggung? yang konyol saat manggung pernah. Hmm. Salah nada pernah. Hmm. Padahal lagunya gampang loh. Hmm. Magadir. Iya, iya. Cet, Iya, kan iya, gitu kan. iya. Harusnya kan sudah masuk udah tahu nadanya kan. Iya, Cet, Magadir itu enggak. Oke. Masih bisa dikit lah. Bismillah. انطباعي الأول أيوة انطباعي الأول عن إندونيسيا. صحيح. انطباعي الأول عن إندونيسيا وقتما أتيت إلى هنا أيوة. بالنسبة للجو رأيت المطر للمرة الأولى في أيوة. جاكرتا آه. ولذا لماذا هناك مطر؟ أيوة. ولذا استعجبت كثيرا. Magical place in the world. Oh, seven wonders of the Lah world. ya, lah ya. Everyone is so kind. I really love it. Before you drink, you will say, Yes. okay, we shake this one. Oh no. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Gepeng Mau Safi Channel, dan masih bareng aku Azmi, dan di sini aku nggak sendirian. Dan kali ini aku kedatangan bintang tamu, yaitu seorang vokalis ya, band asal Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Malang, yaitu Singosari. Dan band ini alirannya pertamanya itu Arabian Gambus. Nah, tapi sekarang seiring berkembangnya zaman, wah nggak cuma nyanyi lagu Arab, lagu dangdut, lagu pop, rock, libas semuanya. Dan kebetulan satu orang vokalis sudah di sini, sebenarnya dua orang vokalis, nanti mungkin bisa nyusul selanjutnya ya. Jadi bisa diperkenalkan dulu, Mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farid Azam, salah satu personil dari grup band Zanzibar Arabian. Oke, Zanzibar Arabian. Jadi mungkin di antara kalian sudah banyak yang tahu, khususnya yang mungkin follow Instagram aku ya. Aku sering nyetori lagi ada di acara yang dimana di situ diisi oleh grup band Zanzibar sebagai entertainnya. Nah, jadi kalian pasti tahu. Dan nggak meriah, selalu pecah. Nah, ini salah satu vokalisnya yaitu Mas Azam. Sehat ya Mas Azam ya? Alhamdulillah. Oke, akhirnya setelah kita berencana podcast kurang lebih 2 bulan yang lalu ya. Betul. Dan baru kesampaian sekarang kita podcast. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah datang. Sama-sama. Terima kasih sudah diberi kepercayaan untuk Musafi Channel, Gepeng Musafi Channel. Iya, terima kasih ya. Jadi jangan lupa subscribe dulu, nanti follow IG aku juga dan follow IG-nya Mas Azam juga ya. Oke. Mas Azam. Ya. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaan ya. Nah, sebenarnya udah lama guys, aku pingin podcast sama Mas Azam ini karena Mas Azam ini termasuk vokalis yang sudah lama sekali, vokalis lawas ya. Kita nggak sebut usia ya, kita kan vokalis lawas. Masih muda gua masih muda, jangan main-main orang. Oke. Jadi masa kecilku itu guys,
waktu aku SD itu udah lihat Mas Azam ini malang melintang di dunia hiburan. Jadi dulu ada kaset CD, waktu itu zaman CD Betul. Mas ya. Belum ada flash disk, belum ada YouTube seperti sekarang. Itu aku beli kaset CD. Dimulai dari grup band kalau nggak salah itu Al Kawakib Mas ya. Betul, Nah, grup Gambus. itu. Jadi sebenarnya sudah semenjak kecil aku nonton Mas Azam di TV. يمك حداني يشكي لك الحال دايم تغلى سببت والله دايم تغلى سببت Di DVD dan akhirnya gede nggak tahu ternyata kita bisa berteman. Nah, dan betul. sekarang bisa di satu frame kita ajak ngobrol bareng. Oke. Mas Azam. Ya. Mas Azam ini aslinya orang mana? Kalau asli saya asli Malang. Malang. Kelahiran dari Krebet, Bulu Lawang. Krebet Bulu Lawang. Deket sama Deket host. sama Deket rumah sama saya. host. Nah itu juga satu kebetulan ya. Dulu aku nggak tahu ternyata di runut ketemu ternyata Mas Azam ini kecilnya sempat tinggal di Krebet Bulu Lawang. Ya, betul. Terus kok bisa sekarang di Singosari itu bagaimana? Nah, waktu itu mau TK, orang tua pindah ke Singosari. Akhirnya menetap di sana sampai sekarang. Oke. Berarti Zanzibar sendiri itu base campnya di Singosari, Di Mas? Singosari. Singosari. Kita tahu sendiri Singosari adalah tempat yang banyak sekali pondok pesantren, Mas Betul, ya? kota santri. Kota santri, ya. Jadi Mas Azam ini rumahnya di sekitar baratnya Candi. Baratnya Candi Singosari. Candi Singosari. Oke. Mas Azam, Ya, ngomongin masalah Zanzibar, mulai kapan sebenarnya Zanzibar itu sendiri berdiri? kalau Zanzibar berdiri sekitar tahun 2006. 2006. Wah, aku 2006. masih kelas 2 SMP. Ya, 2 SMP. Nah, itu gimana itu awal mulanya? Kan aku taunya dulu Mas Azam ini salah satu vokalis dan juga ini ya, main apa namanya Dumbo ini. Pokoknya saya dulu sama orang tuaku itu seneng banget lihat namanya Al Kawakib. Apalagi kalau ada frame Mas Azam ini vokalis sambil kumisnya tipis-tipis kayak lele. Wah. Itu masa tua dua dulu. Oh, gitu ya. Jadi masa tua sekitar 2006 sampai 2010. Nah, akhirnya dari 2010 sampai sekarang itu memudahkan diri ya. Oke. Ya, dulu ya nanti aku cariin lah videonya, aku taruh di sini nanti ya, aku masukin frame video Mas Azam waktu Zaman tua muda dulu. Ya, sekarang ini Muda. Ya, oke lah sekarang mudanya ya. Nah, ya itu lagi. Jadi setelah Al Kawakib itu gimana? Mungkin dari Al Kawakib dulu. Jadi ceritanya gini, kalau dulu di grup yang itu, yang tadi disebutkan host, itu kan grupnya kan banyak. Nah, personilnya kan kurang lebih ada 15 sampai 20 orang waktu itu. Ya. Akhirnya ada orang pengen ngundang ke aku. Mas, aku mau minta tolong sama sampean. Apa Bu? Saya mau ngundang sampean tapi hanya 2 atau 3 orang saja. Nah, di situ pikiranku langsung pecah gludak, buan terduas. Wah, ini kayaknya bikin sesuatu yang baru. Kalau dangdut saja bisa dibuat elektron, band juga bisa dibuat elektron. Kenapa Gambus enggak? Oke, berarti dari situ sebenarnya kan krunya 15 orangan, ada orang ngundang tapi pengennya 2 atau 3 orang. Iya. Nah, terus sampean gimana itu? Langsung akhirnya aku cari player, jalan, akhirnya dapat. Nah, mulai disitulah akhirnya sama orang tersebut aku langsung berani. Oke Bu, saya terima. Gitu. Nah itu istilahnya kan lepas dari grup yang lama, itu nggak apa-apa sama grup yang lama itu nggak Waktu apa-apa? itu sebenarnya gini, kontroversi sih. Kontroversi ya, dalam artian memang tujuanku ingin mengepakkan sayap. Gitu loh. Jadi karena aku sudah terjun di dunia seni Arabian ini sudah terlalu dalam, aku ingin mengepakkan sayapku gitu. Terus terlepas dari masalah-masalah yang lain, sebenarnya ada juga ya biasalah namanya grup ada ketidakcocokan ini gitu kan biasa. Akhirnya aku memberanikan diri untuk membuat sendiri waktu itu. Masih belum ada rekan yang lain kecuali hanya 2 orang, 1 penyanyi, aku sama 1 pemain keyboard.
Kayak elektron gitu berarti Iya, ya? betul. Langsung kita format buat elektron. Oke. Kita kemas seminimal mungkin, tapi bagaimana pengolahannya tetap semeriah seperti orang yang banyak. Seperti itu. Oke, berarti berawal dari situ Mas ya? Berawal dari situ. Itu namanya sudah mulai tercetus nama Zanzibar? Belum. Belum ya? Belum. Nah, Belum. oke, Hanya ternyata- Arabian saja. Oke. Nah, setelah itu gimana ceritanya sehingga bertelurlah sebuah Nama. grup band yang bernama Zanzibar. Zanzibar. Nah, ceritanya ada salah satu personel di grup yang lama yang tadi aku jelasin. Dia seorang vokalis juga. Datang ke rumah, minta gabung. Karena dia mendengar dari rekan-rekan yang lain atau siapa gitu, kamu katanya punya grup. Ya ada, tapi grup kecil. Ibaratnya nggak sama dengan grup kita yang ini, Yang sebelumnya. yang ya? sebelumnya. Apa modelnya? Modelnya elektron gini. Ikutan dong, intinya gitu langsung. Ya, Ikutan oke. dong. Boleh, tapi terlepas dari itu, pokoknya kalau yang mau masuk sini, betul-betul aku seleksi dan betul-betul harus komit. Nah, kok pas banget ketika aku menerima salah satu anggota tadi itu, aku malam-malam itu berpikir, namanya apa ya? Aku Farid Azam, Zam. Kemudian Z-nya ini kebetulan kok pas masuk ke nama player. Keyboard itu ya? Ya. Barnya anggota yang baru masuk. Jadi pas banget. Wah, walaupun sebenarnya Zanzibar kan nggak enak. Nggak enak. Zanzibar. Oke. Terus aku coba cari di internet, waktu itu kan masih apa ya? Internet waktu itu kan masih awam gitu ya. Belum semasif ini lah ya. Belum semasif sekarang. Akhirnya aku cari-cari Zanzibar. Wah, ini nama salah satu pulau. Iya, Kepulauan Zanzibar. Kepulauan, itu ya. betul. Yang di sana pulaunya sangat indah. Ada daratan, ada pantai, lautan lah gitu. Wah, berarti langsung tercetus juga di situ bahwasanya aku nanti konsep musikku juga tidak hanya di daratan, tapi juga di lautan. Maksudnya gimana? Dengan pemandangan yang indah. Artinya ketika aku bermusik nanti berpenampilan, berperform, tidak hanya satu genre musik yang aku hadirkan. Oke. Permintaan tuan rumah apa sebisa mungkin Dilaksanakan, aku ya? laksanakan semua, aku bawakan semua. Mau ngepop, mau rock, mau daster, mau tank top, udah bawa semua. Oke. Gitu. Ya. Jadi memang buat teman-teman yang mungkin sudah pernah lihat live-nya Zanzibar itu bakalan bisa ngerasain vibes-nya ya. Jadi musikalitasnya, terus kualitas sound-nya sendiri. Dan for your information, kalau kita ngundang Zanzibar, itu Zanzibar sendiri sudah membawa teknisi sendiri dan sound system sendiri. Betul. Mas ya. Katakan kita ngundang untuk acara ulang tahun, itu kita nggak bondo atau nggak modal sound, itu bisa Mas ya? Satu ruangan gitu udah. Iya, bisa. Nah, itulah enaknya. Jadi Sudah sepaket ya. sudah sepaket, betul sekali. Dan mereka kualitas, jadi cek soundnya itu nggak pakai lama, sudah profesional semua lah. Mic-nya itu mic khusus. Dan mereka- itu semua melalui proses yang lama. gitu Mas ya? Iya, betul. Karena dulu ketika hanya 2 orang, kita sudah pernah merasakan bagaimana sound atau salon yang hanya dipakai tape recorder. Iya. Terus ada yang pakai toanya masjid atau musola. Itu pernah. Pernah ya? Sudah pernah semuanya kita. Oke. Sampai akhirnya berproses. Bisa Akhirnya jadi sampai seperti ini ya? bisa seperti sekarang dengan manajerial yang ya insya Allah Profesional lah ya? profesional lah gitu. Oke. Jadi itu tadi cerita awal mula terbentuknya Zanzibar. Apakah Ya. itu sudah termasuk vokalis yang sekarang, Mas Al itu? Sempat waktu itu berjalan sekitar 2 tahun. Aku hanya sendirian vokal sama player, satu player. Setelah itu baru ada rekan masuk namanya Mas Al Bagir ini, gitu. Oke, terus playernya itu Mas Hamami itu? Mas Amami waktu itu Mas Amami. Nah, ini juga yang sangat apa ya,
ada cerita yang sangat-sangat asik nih. Oke. Karena Gimana? aku pengennya kan cari musisi pokoknya yang harus orang Malang. Aku nggak mau orang di luar Malang. Kenapa Mas? Mulai dari Singosari, musisi itu aku jalan cari mulai dari Singosari, Lawang, Malang Kota, sampai kabupaten semuanya. Aku belum menemukan seorang player keyboard yang notabene-nya bisa Arabian, tapi juga bisa musik-musik yang lain. Oke. Akhirnya pas jalan ke sebuah desa namanya ada Jabung Pakis. Oke, waktu Jabung. itu Jabung Pakis. Aku di situ dikenalkan sama seorang sahabat karib, Gus, seorang santri gitu. Di sini ada Mas player. Habis ngobrol-ngobrol banyak, dikenalin lah sama yang namanya Mas Amami waktu itu. Akhirnya kayak pernah teringat nama Amami. Dulu kalau nggak salah pernah ada dia punya grup gambus. Iya benar. Akhirnya langsung pas kebetulan dia pulang. Biasanya dia kerja di pelayaran waktu itu. Kapal berarti ya? Kapal. Hiburan gitu ya? Nah, hiburan-hiburan dangdut atau apa gitu. Akhirnya pas dia kebetulan pulang ditelepon. Dia datang, kita akhirnya sama-sama kaget. Loh, kamu ternyata. Loh, kok sampean ada di sini gitu katanya. Ternyata sudah pernah ketemu? Sudah pernah ketemu. Karena dulu ada komunitas di Malang itu satu gambus kabupaten, se-Malang Raya lah ibaratnya. Itu setiap 1 bulan sekali, 2 bulan sekali mesti dikumpulkan di salah satu majelis. Disuruh perform satu-satu per grup. Oke. Nah, disitulah kita silaturahmi dan akhirnya tahu. Oke. Loh, ternyata ada di sini. Coba deh, yuk. Aku punya konsep seperti ini, gini. Gimana? Kamu mau nggak? Boleh tuh Mas, boleh. Tapi aku sekarang di pelayaran. Gimana? Kalau sampai di pelayaran, ayo kita bikin komit deh. Ayo kita komitmen bersama-sama. Oke. Akhirnya disitulah mulai tercetus. Coba sampean bikin style, bikin dung tung tak tung, ketek gendeng apa? Pukulan marawis itu loh. Oke. Pukulan marawis, dung tak dung kata gendeng ketek gendeng gitu. Nah, gitu. Nah, cocok nih musik nih. Ini yang saya cari. Gitu. Akhirnya disitulah dapat. Udah, kita deal, sepakat, kita bikin ya. Oke. 2006. 2006. Berdua sama Berdua. Mas Amami. Oke. Jadi itu sudah mulai perform Mas ya? Mulai perform. Dan itu pun waktu itu pertama kali kita dapat job hanya 100.000. 100.000. Satu kali tampil. Satu kali tampil. Untuk 4 jam waktu itu loh ya, 4 jam perform 100.000. Kita berangkat waktu itu naik sepeda motor, hujan-hujanan, keyboardnya dibungkus sama terpal jas hujan, kita pakai jas hujan juga. Pokoknya, wah perjuangannya. Perjuangan ya, panjang ya perjuangannya. Panjang. Oke. Terus kapan masuknya vokalis yang satunya Mas Al itu? Setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun. Dari berdiri itu. Apakah memang sampean melakukan seleksi ingin menambah vokal atau bagaimana? Sebenarnya kalau ingin menambah iya. Tapi memang waktu itu di satu sisi kita juga ingin menolong teman ya. Menolong teman yang dia juga punya bakat yang sama dengan aku. Iya. Sebenarnya gini lucu sih sebenarnya. Gimana? Aku tujuannya waktu itu dengan rekanku ini, kan aku yang lebih dominan melatih, mencetak lah bisa dikatakan seperti itu ya. Maunya aku tinggal di grup yang lama. Supaya dia seperti aku waktu di grup yang lama itu, aku tak. Nah gini. Mundur pelan-pelan ya, mundur alon-alon. Aku mundur alon-alon gitu. Oke. Ternyata dia tahu kalau aku buat seperti itu, akhirnya dia pengen gabung gitu loh. Lebih memilih sampean ya? Nah, karena mungkin juga dia merasa ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kepribadiannya dia juga. Karena intinya kita di sini seorang seniman ingin mengeluarkan kebisaan kita ini untuk menghibur orang semaksimal mungkin gitu loh intinya. Akhirnya
Ya udah, ayo kalau kamu mau gabung nggak apa-apa. Dengan komitmen kita sudah pernah buat komitmen berdua dengan yang player ini seperti ini. Gimana, kamu sanggup apa enggak? Sanggup, ayo jalan gitu. Tahun? 2008. 2008. Kurang lebihnya 2008. Oke. Akhirnya disitulah mulai kita bikin. Dua vokal itu ya? Dua vokal. Jadi waktu itu Zanzibar 2 vokal, 1 player? Ya, Oke. kemanapun itu sudah. Belum Mulai ada acara besar, kecil, 3 orang. 3 orang itu ya? Itu sudah pakai kru sound system yang sekarang? Belum. Belum ya? Belum. Berarti ikut soundnya tuan rumah? Tuan rumah. Jadi ya kalau orang Jawa bilang sengko. Sengko ya? Mulai dari salon tip yang kecil segini pernah dimasukin Toa corong toa masjid itu juga pernah. Oke. Seperti oke, itu. Oke. Mic-nya cuman satu buat gantian, itu pernah. Jadi aku yang nyanyi, ntar backing aku lempar ke dia, pernah. Jadi melalui proses yang panjang. Proses yang panjang, proses Jadi yang memang panjang. semuanya itu membutuhkan proses, Proses, yang ya. panjang. Oke, kecuali kalau kita jadi anaknya Raffi Ahmad mungkin. Nah, kalau Sultan baru. Oke. Ini Sultan ini. Makanya butuh proses. Betul. Nah, oke. Jadi itu tadi personilnya 2 vokalis dan 1 player. Ya. Untuk sekarang saat ini itu komposisi personilnya seperti apa, Mas? Tergantung permintaan tuan rumah. Jadi ada 3 sih, ada 3 pilihan. Elektron. Elektron Kalau elektron sekarang bukan lagi 3, tapi 4. 4. Karena Sama- untuk sama gitar. Gitar ya? Nah, itu yang sebenarnya format utama kita sekarang. Ya. Kemudian ada namanya semi elektron. Semi elektron itu ada tambahan perkusi, Oke, dombo-dombo ya. gitu itu. Ada yang format band lengkap. Lengkap. Nah, ini yang banyak personilnya. Mulai dari drum, kadang tambahan seruling, keyboardnya bisa 2, ada biolanya mungkin, Iya, gitu, iya, seperti iya. itu. Jadi sekarang personil utamanya bukan 3 tapi 4 ya? Ya. Gitaris itu ya, Mas Arif Betul, itu ya? betul. Nah itu gimana ceritanya kok memutuskan kita nambah gitaris? Nah. Kenapa kok instrumen gitar? Begini, ini ada cerita. Waktu itu kita diundang oleh salah satu grup sudah ternama di Jawa Timur, bahkan mungkin di Indonesia ya, di nasional, namanya Balasik. 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 Ya, Balasik. Waktu itu Balasik membutuhkan vokal, entah karena ada double job dari Balasik atau mungkin ada vokalnya sakit atau gimana, saya belum tahu. Dia memanggil kita berdua. Vokal 2 ini ya? Aku mau manggil vokalnya Zanzibar, tapi atas nama grupku, gimana? Oke, nggak apa-apa. Nah, Ngebon lah istilahnya. ngebon. Ternyata setelah kita berangkat ke sana, yang perform sama kita, ini salah satunya pemain keyboardnya kita. Maksudnya? Ya, yang perform itu ternyata pemain keyboardnya Zanzibar. Zanzibar. Yang dibawa oleh grup itu. Gitu. Nah, tapi kan itu kan format lengkap band. Ya. Banyak yang nggak kenal aku. Grup ini, ternyata grup itu bermain double. Yang satu di tempat yang lain, yang satunya di tempat yang sini. Yang utama di sini, yang di tempat lain tadi. Oke. Yang di sini yang panggilan tadi Oke. itu, termasuk aku. Ya. Nah, disitulah aku tahu yang pemain gitar ini. Wah, keren nih pemain gitarnya ya gitu. Ya. Langsung aku colek temanku satunya yang namanya Mas Al Bagir ini. Masuk ini. Iya, dari tadi tak liatin. Iya, pantas. Masuk ini. Coba ntar kita nego. Gitu. Oke. Berarti sebelumnya itu udah punya band sendiri atau memang panggilan sana sini Mas Arif itu? Belum. Kita belum tahu. Setelah selesai perform, kita samperin, duduk bareng, tak tanya, sampean ini punya grup apa enggak? Sebenarnya aku ada grup, cuman aku nggak terikat. Nggak terikat sama grup. Aku freelance mas, gitu. Loh, berarti kalau freelance sampean bisa ikut saya. Kemana? Main ke Malang. Tapi job kita juga
terkadang ada di Malang, ada di luar kota juga. Nggak apa-apa mas, ayo gitu. Aku coba dulu. Akhirnya mulai disitulah kita ada job, kita panggil. Ternyata grup kita itu sejalan dengan kemauan si pemain gitar ini. Oke. Ini mas yang aku cari, yang seperti ini. Gitu ya. Gitu. Akhirnya gimana? Ente kalau merasa cocok, gimana kalau Ikut aja. jadi tim kita dengan senang hati? Oh. Gitu. oke. Akhirnya langsung kita terima, jadilah 4 orang. Oke. Gitu. Iya. Jadi kayak gitu guys ya perjalanannya sehingga sampai sekarang jadi 4 orang. Betul. Waktu itu pertama kali aku ngundang Zanzibar itu waktu aku kuliah di UM di jurusan bahasa Arab di UM itu tahun 2013. Betul. Itu ada event yang namanya Pekan Arabi Nasional. Jadi event yang diadakan oleh jurusan bahasa Arab Universitas Negeri Malang itu tahunan dan kebetulan waktu 2013 itu aku jadi ketua panitianya. Nah, di situ di malam penutupan itu aku coba rapat sama teman-teman. Ini loh ada grup band Arabian. Nah, kita kan Pekan Arabi. Ini bisa kita undang coba. Akhirnya kita hitung-hitungan budget. Pokoknya aku pingin gimana caranya kita bisa undang Zanzibar. Nah, akhirnya rembuk-rembukan akhirnya bisa kita undang di malam penutupan. Nah, waktu itu masih 3 orang, Mas Amami ya itu ya. Betul. Mas Amami, Mas Azam sama Mas Al itu datang situ dan akhirnya pecah. Itu pecah, kita juga waktu itu minta iringin. Jadi gini, enaknya ngundang Zanzibar itu sangat fleksibel. Waktu itu kita minta kayak gini, Mas, kalau seumpama nanti Zanzibar ngiringin musiknya waktu pengumuman pemenang lomba bisa? Oh bisa, gampang kita atur nanti. Nah, jadi pemenangnya adalah itu diisi sama Zanzibar. Wah, itu enak sekali, jadi fleksibel sekali. Setelah itu penutupan, wah pecah semua, joget ke depan, tamu-tamu undangan, delegasi dari kota manapun itu sampai, wah ini grup band apa kok keren sekali. Nah itu tahun 2013. Yang kedua, waktu di rumah aku ada acara, waktu itu di sekolahan ya, di sekolahan sini ada acara, haflah akhir sana. Kita undang, wah orang sini semuanya, wah seneng. Setelah itu sekitar rumah aku mulai kalau ada acara-acara sering ngundang Zanzibar. Alhamdulillah. Itu keren banget. Oke, Mas Azam, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Lu lanjut mulu, ngopi dulu ah. Oke, siap. Ngopi dulu. Oke. Boleh, bebas. Rokokan dulu guys. Bebas. Biar santai. Oke, podcastnya Kaisang aja merokok boleh kok. Di sini bebas, santai. Santai guys. Oke. Iya. Mas Azam. Ya. Untuk album, apakah sudah menelurkan album Zanzibar? Sudah. Berapa album kalau boleh tahu? Sudah. Kalau album kita sebenarnya ada Jalsah Cinta 1. Ada Jalsah Cinta. Dan ada Jalsah Cinta 2. Oke. Itu yang waktu itu bentuk CD. Bentuk CD itu ya? CD, betul. Ya, jadi waktu itu kita pas di UM itu juga personil Zanzibar juga membawa CD, waktu itu dapat gratis. Nah, beberapa itu dibagikan gratis. Sampai sekarang juga masih ada. Nah, jadi kalian search di YouTube pun juga ada ya, Zanzibar official ya. Zanzibar Arabian Band sekarang. Zanzibar Arabian Band itu juga bisa dilihat di situ. Dan jangan lupa Farid Azam channel. Oke, nanti kita tulis di bawah sini ya. Farid Azam channel YouTube ya. Ya, YouTube. Ya, YouTube-nya Mas Farid Azam channel dan juga Instagram-nya boleh di-follow, bisa di-subscribe ya YouTube-nya. Betul. Nah, oke. Jadi lagu-lagunya. Nah, pemilihan lagunya itu yang masuk ke album itu seperti apa, Mas? Itu apakah banyak covernya memang ya? Kalau Arabian lebih banyak cover memang. Karena kalau dari untuk membuat sendiri kayaknya jarang di Indonesia yang bisa. Iya, betul. Dari segi kalimatnya, syairnya pun bahasa tinggi. Arabnya pun juga nggak sama seperti bahasa Arab yang diajarkan di sekolah. Nah, Ya? betul. Iya. Nah, itu referensinya itu
gimana Mas kok bisa lagunya kok ya enak-enak gitu loh yang Dari dibawakan sebenarnya gini, ada kita referensi sendiri, cari-cari sendiri di Google atau di YouTube. Ada juga referensi dari teman, gitu. Oke. Kok ini masuk kayaknya. Cuman dari aransemen terkadang kita tambahin sendiri. Ya, ya. Termasuk lagu-lagu sholawat yang notabene sudah aransemennya Zanzibar. Yang tadinya biasanya hanya slow kemudian atau diiringi rebana. Itu sudah kita kemas menjadi lebih modern, lebih ke ditambahkan instrumen-instrumen rock. tambahan ya. Betul, seperti itu. Oke. Mas Azam, Ya, kita masuk ke pertanyaan yang seru-seruan ya. Paling Boleh. suka manggung acara apa? paling suka manggung acara ulang tahun. Kenapa? Sebentar. Oke. Dilu bayaran. Oh, oke. Jadi aku kasih informasi ya. Jadi kalau ngundang Zanzibar itu ya durasinya itu sekitar kurang lebih 2,5 sampai 3 jam. 3 jam Ya, maksimal. 3 jam ya maksimal ya. Jadi kalau kalian katakan minta Zanzibar untuk main habis Isya jam 7, nah, ya Ya. selesai sekitar jam 10 itu ya. Ya, betul. Ya dan itu wah aku jamin pecah guys. Aku jamin wis gak mungkin gak joget, wis lah percaya nang aku wis gak mungkin gak joget. Nah, paling suka acara ulang tahun. Sama satu lagi, Apa? acara kampanye. Kenapa? Sebentar. Paling di pembukaan 1-2 lagu, habis itu orasi banyak kan, panjang. Di tengah-tengah 1-2 lagu selesai. Selesai ya. Bayarannya kadang lebih Tetap. mahal juga ya. Ya, bisa lebih mahal juga. Oke. Nah, selanjutnya yang paling nggak suka. Yang paling nggak suka itu kalau ini yang ngundangnya rewel. Yang ngundang rewel. Yang ngundang contohnya. rewel. Contohnya. Mulai dari permintaannya lagu aneh-aneh, lagunya yang aneh-aneh, sampai lagu daerah pun suruh bawa. Aku sampai sempat berpikiran gini, apa dikira gue MP3 kali ya? Setiap lagu harus bisa gitu. Iya. Sempat berpikiran ke situ juga, makanya, aduh rewel amat ya. Tapi gimana? Kita memberikan servis, Iya, ya kan iya, gitu. iya. Sebisa mungkin. Tapi kalau udah mentok nggak bisa ya, Angkat tangan. angkat ya? tangan udah, gitu. Oke. Nah, manggung paling jauh. Manggung paling jauh kita ke Sumatera Selatan, Oh ya, aku ingat waktu itu ke Palembang ya. Palembang. Palembang. Itu Palembang. gimana ceritanya itu, Mas? Ada follower Zanzibar dari Palembang, dia mau hajatan zuwat atau nikah, pengen ngundang Zanzibar. Langsung dia mungkin karena ini ya, memang kecanggihan sekarang, jadi orang bisa tahu siapapun itu, dari manapun itu, hanya dari genggaman tangan. HP, iya. Akhirnya dia merasa cocok dan pengen datengin ini, di bel ke manajemen, langsung cocok, udah, untuk semuanya ditanggung dari sana, tiket apapun itu, akhirnya kita berangkat ke sana dan alhamdulillah di sana luar biasa. Luar biasa ya. Aku waktu itu lihat update-nya Salah status satu. WA sama Betul. story IG itu. Wah, rame juga ternyata Ya. ya. Ya, pokoknya aku jamin lah. Bukan karena promosi ya, bukan aku promosiin Zanzibar, enggak. Aku juga enggak dapat apa-apa ya dari mereka ya. Jadi tapi emang bisa aku jamin, mereka itu Zanzibar itu bisa membawa suasana. Nah itu yang sulit ditemukan dari ya, memang grup gini, band lain. aku ngerasainnya dibandingkan ketika aku pernah juga aku perform sama grup band atau grup dangdut, orkes Melayu gitu. Beda banget jauh. Beda. Tapi memang kita sudah komitmen dari awal. Ibaratnya kalau orang bilang sengsara satu, semuanya harus sengsara. Seneng satu, semuanya akan merasakan itu senangnya juga gitu. Jadi kita nggak hanya nyanyi, kita nggak hanya menyapa selamat malam Bapak Ibu, selamat malam para tamu undangan yang hadir, nggak hanya gitu. Ente dari mana? Kita mau menyapa ente.
Saya tidak pandang inti dari tamu, tidak pandang inti dari keluarga, tidak pandang siapa Anda dari manapun. Pokoknya ketika Anda di depan saya, Anda harus joget. Bagaimana caranya? Oke. Siapa Anda? Keluarga. Siapa Anda? Manten. Apalagi manten. Iya. Wajib. Iya, jadi ya kalau pernah lihat Zanzibar live itu ya, jadi gini, oke, di acara nikahan kok mengundang Zanzibar itu ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah pamitan sama tuan rumah, Nggak jadi "Ye, pulang." monggo, itu nggak jadi pulang, kadang melipir Nah, nyari lihat di tempat di belakang pojokan, kalau nggak gitu di depan pintu masuk sambil gini, sambil buka HP-nya, sambil gini, idola emak-emak lah ya pokoknya ya Zanzibar ini. Jadi emang keren. Jadi malah ada beberapa momen yang aku di situ datang live-nya Zanzibar di acara nikahan itu Mas Azam ini masuk ke area Biodo. Biodo itu orang yang bantu masak di suatu Dapur. acara. Jadi di dapur di belakang. Itu mic-nya memang mic canggih lah ya. Jadi nggak pernah berebet meskipun Jarak jauh. jauh. Ya, Nah, itu betul. masih aman. Jadi Mas Azam ini masuk ke dapur, di situ syutingnya juga masuk, semua kru dapur yang lagi masak itu ikut joget semuanya, pecah. Jadi ngundang Zanzibar itu bukan cuma tuan rumah yang senang, tapi semua keluarga dan juga semua elemen yang ada di acara itu termasuk tamu undangan pasti akan meriah, seneng juga. Dan ada pernah orang yang datang mengundang ke rumah, Mas, saya itu sebenarnya ngundang panjenengan ini, ngundang grup Anda ini, bukan karena saya dan keluarga, tapi karena yang Biodo Sinomannya yang minta. ya. Kalau saya nggak nurutin mereka, saya nggak akan dibantu oleh mereka. Bagaimana masakan saya nanti? Oke. Sampai seperti itu. Iya. Makanya nanti ketika di acara saya, sama harus lebih banyak di Biodo, di Biodo Sinoman. Iya, Makanya sampai ke dapur-dapur seperti itu. Ya memang capek, Iya, lelah, totalitas ya. tapi totalitas kita curahkan di Iya. situ sudah. Mereka juga akan merasa terhibur. Nah, itulah. panci-panci apa itu, semuanya di atas. Iya, Yang iya, tadinya buat goreng, Iya. dicuci saat buat joget. Teng, 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 teng. Iya. Sampai Jadi seperti itu. memang betul seperti itu. Jadi banyak sekali di sini pun sekarang di daerah rumahku juga kalau ada nikahan, undang Zanzibar itu orang-orang banyak sekali seperti itu. Jadi akhirnya itu tadi kita tahu bahwasanya memang dari pihak Zanzibarnya sendiri juga memang totalitas karena memang mereka niat menghibur ya. Iya. Jadi itulah bedanya. Mungkin kita sering lihat band gambus ya cuma di atas panggung, joget-joget biasa. Tapi kalau undang Zanzibar saya jamin pasti semuanya banyak yang joget dan pasti nggak akan kecewa dengan kualitas sound systemnya itu ajib. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, oke. Selanjutnya, Ya. Mas, ada nggak pengalaman yang memalukan atau konyol saat manggung? Yang konyol saat manggung pernah. Apa itu, Mas? Aku sendiri. Iya. Aku sendiri waktu itu lupa lirik pernah. Mm-mm. Salah nada pernah. Mm-mm. Padahal lagunya gampang loh. Mm. Magadi. Iya. Cecocet. Iya, Kan iya, gitu kan. iya. Harusnya kan sudah masuk udah tahu nadanya kan. Iya, Cecocet Magadir itu enggak. Magadir. Ambilnya seperti itu. Magadir. Sampai temanku yang Mas Al, ngapain lo? Iya. Malunya minta ampun. Bisa ya kayak gitu ya? Karena mungkin faktor lelah bisa, faktor capek ya kan. Iya. Kemudian juga stres mungkin. Ya itu tadi diramu jadi satu faktor U. Ya. Nah. Gue masih 27 kali ya. Oke. Jadi Mas Azam ini kira-kira sendirilah, tapi Mas Azam ini memang awet muda ya. Tapi memang harus seperti itu, soalnya memang kerjaannya menghibur. Iya, ya. betul. Oke, jadi memang ada perawatan-perawatan Mas ya, pastinya ya sebagai seorang entertainer ya. Kalau perawatan yang khusus treatment apa sebenarnya enggak. Cuman kalau saya pribadi intinya jaga kondisi. Jaga kondisi Kesehatan badan ya. Kesehatan terutama. Walaupun mungkin host tahu kalau aku ngerokok, aku ngopi, aku apa. Cuman istirahat cukup, itu yang penting bagi aku.
konsumsi air putih banyak, harus. Kemudian olahraga wajib. Nah, Ya, ini jadi kita ini sama, Sama. ya, punya hobi. Jadi sebelum podcast ini tadi kita masih menyempatkan untuk menamplek wulu. iya. Kita sama-sama hobi badminton, Bulu guys. tangkis, Ya, betul. bulu tangkis. Jadi beberapa kali kita berkesempatan buat badminton bareng Ya. satu lapangan. Betul. Nah, oke, jadi itu tadi. Selanjutnya, Mas, Ya, kan kadang manggung itu bisa 3 hari berturut-turut ya? bahkan rekor kita 1 bulan penuh. Berturut-turut tiap hari. Nah, Berturut-turut itu tiap gimana hari. jaga suara? Nah, gini, Sebentar saya potong, mohon Ya. maaf. Aku ngajar ya, kadang ngajar atau apa ngomong katakan 2 jam 3 jam secara terus-menerus dengan intonasi yang cukup tinggi. Bukan nyanyi ya, ngomong tapi intonasi cukup tinggi. Itu aja udah kayak ya suara udah mau hilang. Nah, itu Betul. gimana? sebenarnya host ini sama. Aku juga kalau pagi itu jadi cikgu, jadi Pak Guru juga. Bapak guru. Kalau malam kan preman, Apa itu? preman panggung. Oh, gitu ya. Oke. Jadi pernah waktu itu 1 bulan penuh dan itu mentok sudah. Kalau aku ngajar, itu kemana-mana aku bawa salon portable kecil yang mic-nya wireless, termasuk ke kelas pun ketika ngajar pun aku bawa. Oh, Untuk supaya tidak terlalu keras ya, nggak terlalu mengeluarkan suara. Betul, apalagi yang aku ajar ini SD. SD ya. Ya, Mas Azam ini guru SD, Guru guys. SD. Ya, oke. Aslinya guru SD, tapi kalau malam preman, guys. Iya, iya. Preman panggung. Iya. Jadi dan cara menyikapinya yang pertama itu, yang kemudian setelah aktivitas di sekolah, aku sempetin harus istirahat. Entah itu 30 menit, 60 menit, sampai 120 menit aku istirahat. Nah, setelah itu ketika perform, masih aku sempetin lagi. Ketika OTW berangkat, aku tidur. Tidur ya, di perjalanan itu tidur. Iya. Dan selalu mengonsumsi air putih. Tak sempetin itu. Dan harus. Oke. Begitu nyampe, kondisi fit. Oke. Nah, di situ kita tempur. Perkara besok, apa katanya besok? Kan gitu. Iya, Cuman ya itu tadi, pulang istirahat langsung. Selalu seperti itu. Bahkan sampai ke keluarga pun gimana ya? Karena tiap hari kayak gitu. Jarang ketemu. Dengan anak, dengan keluarga, dengan istri. Jarang komunikasi. Mau komunikasi gimana? Pagi berangkat ke sekolah, pulang tidur, habis itu dibangunin berangkat lagi, keluar lagi, pulang tengah malam. Sampai Tidur seperti anak itu. ya. Nah, Besok pagi ngajar Besok- lagi. dan mentok 1 bulan kurang 3 job, suara habis. Terus Habis, gimana Mas habis. mensiasati itu? Mensiasati itu, nadanya diturunin. Oh, gitu. Biasanya Magadir, tinggi kan? Heeh. Magadir. Yang penting requestnya dibawain. Oh, Tuan rumah tetap seneng lah. Bagaimana caranya gitu. Oke. Jadi turunin nada itu tadi Iya. ya? Iya. Mau diapain? Mentok, tinggi nggak bisa. Terus kan vokalisnya 2. Ah, ah. Katakan salah satu sakit. Pernah? Pernah. Berangkat sendiri berarti vokalisnya? Enggak. Tetap ikut? Kalau sakitnya itu masih gini ya. Karena berangkatnya kita sama-sama komit. Kita diundang orang, kita komit dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Kecuali kalau mentok memang betul-betul dia nggak bisa ikut. Contoh, seumpama ada yang sampai opname atau apa, itu kan sudah nggak bisa Iya, kan. iya. Nah, itu baru kita sadari. Tapi kalau hanya pusing atau flu atau ya pokoknya sakit-sakit ringan lah yang Itu nanti ada pembagian ada, porsi nyanyi ya? Ada. Yang tadinya 50-50 bisa menjadi 70-30 atau 60-40. Gitu siasatnya berarti Iya. Mas ya? Oke. Waduh, lek loro mencret gitu gimana? Nah, Tetap ya? tetap.
Morongan nada tinggi ma, atas ma, bawah Tapi yang itu belum pernah terjadi. belum benar. Yang pernah terjadi itu yang tadi 1 bulan penuh, 1 bulan penuh itu suaraku kan udah habis, suara udah serak, ngangkat tinggi nggak bisa, sampai aku pernah suntik vitamin. Suntik vitamin tuh nggak main-main. Kalau biasanya suntik di sini atau di area belakang sini, Ya. kan? Ini enggak, langsung di sini. Tempat pita suara itu, Mas. Tempat pita suara. Jadi nanti malam itu ada perform, paginya aku langsung ke dokter yang langganan lah, tahu aku bilang ke keluhanku seperti ini, suara saya seperti ini. Oke, berarti nanti saya obatin, saya suntik ya. Iya dokter, nggak apa-apa. Saya nanti langsung suntiknya di sini. Iya nggak apa-apa. Tapi nanti setelah disuntik, Anda tidak boleh bicara sedikit pun ke siapapun. Selama Sampai nanti perform. baru dipakai ngomong perform itu Pas ya. perform. Perbanyak istirahat sama minum air putih. Iya dokter. Suntik. Des. Pulang, sampai rumah, gua lupa nggak ngabarin istri kalau nggak boleh ngomong. Akhirnya nyampe rumah, gimana? Udah sih. Loh, aku tanya gimana? Terjadi itu, pernah itu, nggak ngomong seharian, sampai di keluarga aku kayak orang bisu aja nggak ngomong. Itu terjadi. Iya. Sampai ke tempat perform pun teman-teman selama perjalanan, gimana bah? Sudah enakan badannya? Loh, kondisinya hanya main kode aja. Iya. Kok jadi gitu, kayak orang gagap gitu? Oh, dikongkon bisu sementara. Ya. Aku bilang gitu. Sampai di tempat perform, yang tadinya Al itu nepuk saya. Aku ngerti kodenya. Biar lagu ini tak ambilnya. Karena lagu ini agak tinggi. Lagu sholawat kan, permulaan Zanzibar kan mesti harus ada sholawatnya. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan. Dia tepuk gua tepuk dia. Loh. Biar tak ambil. Kan suara lu kan habis, mungkin dalam perasaannya Alvin. Suara lu kan habis. Emang lu bisa? Gua coba akhirnya. Tak coba ambil, alhamdulillah bisa. Nyampe ya. Dan Al waktu itu kaget. Tuh, kok sudah normal? Nah, padahal sebelumnya habis. Wak. Nah, habis. Akhirnya disitulah tak ceritain. Aku sampai kayak gini. Berarti totalitasnya Itu salah satu kita itu bentuk komitmen ya? Betul. Totalitasnya kita itu sampai seperti itu. Oke. Sudah lumayan panjang ya kita ngobrolnya ya. Oke. Nah, Mas Azam. Iya. Di atas panggung personil Zanzibar ini kan akrab, seru. Apakah di luar panggung juga seperti itu, sering nongkrong bareng kah, sering kumpul bareng kah, atau domisilinya dekat-dekatan, atau ya kita ketemu pas manggung? Kalau nongkrong nggak rutin sih. Cuman kita sempatkan untuk itu. Karena waktu kita komunikasi selain di tempat perform, juga pastinya harus kita luangin waktu lah. Oke, untuk menjalin chemistry itu tadi ya. ya? Betul. Jadi mungkin setelah perform kita mampir ke warung kopi, mampir ke warung makan di situ. Kemudian kalau untuk domisili ini, domisili yang sama-sama di Singosari di Kabupaten Malang, hanya aku sama Mas Al Bagir saja. Dan yang lainnya jauh-jauh, jauh. Luar kota? Pemain keyboard Mirza Bahanan dari Lumajang. Pemain gitar Arif Kazama dari Jember. Jauh. Itu berarti ada jadwal berangkat ke Malang? Iya. Dan ngumpulnya di rumah. Oke. Ngumpulnya di rumah. Oke, selanjutnya
Nah, kalau ngundang Zanzibar, apakah ada permintaan khusus? Sekarang kan kita tahu, ada kadang band-band baru-baru, band belum lama berdiri, diundang udah minta, sediakan rokok 1 slop, sediakan jajan ini, mereknya ini, sediakan nanti di ruang tunggu ini. Nah, apakah Zanzibar juga seperti itu? Enggak. Enggak ya? Enggak. Kenapa kok tidak kepikiran untuk seperti itu, Mas? Sebenarnya pengen. Sebenarnya pengen. Siapa sih yang tidak pengen ibaratnya diservis Ya, oleh secara maksimal pengundang ya. secara maksimal. Sebenarnya pengen. Cuman terkadang kita juga melihat kemampuan dari tuan rumah. Macam-macam lah Macam-macam kan. Ada yang tuan rumahnya ini bisa dikatakan menengah, atau mungkin bahkan bisa menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas nggak masalah. Oke. Nah, kita sebenarnya tujuan kita ingin memeriahkan acara orang yang undang kita, itu aja, tanpa ada memberatkan. Kalau seumpama kita ditawarin, nah kita ditawarin baru. Itu beda lagi Beda. ya, jelas. Tapi ya. memang kalau dari segi permintaan ada. Contoh seperti tempat istirahat. Ya, jelas itu Nggak harus hotel, nggak harus penginapan. Kita butuhnya tempat istirahat. Bisa rumah kosong, ayo. Yang penting kita bisa istirahat. Gitu. Kemudian tempat performnya, panggungnya kita tata. Kita mintanya ukuran sekian, tingginya sekian, itu ada. Kemudian juga nanti, Mas, dibuatkan snack, kopi atau apa? Iya, kalau ada silakan. Seperti itu. Jadi kalau yang seperti disebutkan host tadi, minta ini itu enggak ada. Enggak ada. Ya, jadi pengalamanku beberapa kali undang Zanzibar, entah itu di rumahku atau di rumah saudara-saudara, itu memang nggak menye-menye lah ya. Jadi nggak memberatkan dari sisi tuan rumah. Yang penting yang jelas lah, kita ngasih tempat untuk dandan, untuk ganti baju, untuk istirahat. Betul. Dan otomatis pasti kita ngasih lah jajan-jajan, air minum. Ya. Yang penting tidak memberatkan tuan rumah itu sendiri. Betul, ya. betul. Oke, jadi enak ngundang Zanzibar itu gak rewel. Karena tuan rumah kondisinya juga sudah repot kan. Ya, banyak betul, tamu, betul. banyak ya orang yang Iya, bobo. banyak yang kan diperhatikan gitu. lah ya. Nah, kita nggak mau memberatkan lagi gitu loh. Iya. Jadi enak ngundang Zanzibar. Promosi lagi, enggak lah ya. Ini bayar Makasih loh ya. Jadi memang seperti itu ya. Kenapa kok aku berkali-kali? Karena aku juga berkali-kali udah. Ya lebih lah, 6 kali, 7 kali itu lebih aku live. Bahkan dimintakan untuk ngundang Zanzibar, untuk ngoleng Zanzibar itu beberapa kali sama saudara. Jadi enak, datang, nggak perlu repot apa-apa. Nanti kru soundnya udah datang duluan, setting, nggak pakai ribet, nggak rame-rame, nggak minta ini itu. Jadi cek soundnya juga nggak lama karena semuanya udah profesional. Insya Allah. Ya, jadi enak. Nanti waktunya manggung jam berapa? Jam segini, oke. Nanti kru datang duluan, kita cek sound sebentar, set. Nanti kita bisa menyesuaikan, Mas. Ternyata nanti temu manten jam segini, Mas. Gimana? Oh ya, gampang. Nanti kita cek sound dulu jam segini. Nah, pokoknya kita minta jam berapa itu Zanzibar siap. Nah, mau diiringi waktu temu manten, diiringi sholawat, bisa. Bisa, itu nanti kita tinggal menyesuaikan aja sama waktunya. Ya, Mas. Betul Ya, sekali. itu enak banget. Termasuk juga beberapa kali diundang ke sekolahan, Mas ya. Iya. Waktu itu aku lihat itu di YouTube-nya juga ada di Arifai ya. Arifai itu cowok cewek waktu itu atau cewek aja? Cewek ya, perempuan ya. Itu juga meriah banget. Jadi mereka lesehan kalau nggak salah itu, Mas ya. Wah, itu sampai juga ikut joget-joget. Nah, pokoknya meriah lah. Jadi Dan kita di segala event masuk ya. masuk. Ya, karena itu tadi bukan hanya sholawat ya, gambus Arab, tapi Zanzibar ini beradaptasi mengikuti perkembangan zaman, Mas ya. Betul. Sesuai dengan kebutuhan dari si pengundang. Nah, itu tadi. Secara fashion pun saya suka. Jadi kenapa saya suka Zanzibar? Karena mereka nggak yang ke Arab-Araban terus, sesuai. Mintanya formal. Bisa mereka pakai setelan jas. Ya, betul. Bisa casual, Mas, casual. Pakai jeans, pakai ya kayak gini juga bisa. Atau bahkan yang agak ekstrim di pondok pesantren yang agak minta sarungan. Pernah, Mas ya? Ya, betul. Pernah. Di dekat rumah saya itu pernah ngundang Zanzibar sarungan. Nah, Dan yang paling aneh, kita pernah
diundang untuk ngehibur orang senam Orang senam. di Rampal. Nah, Waktu terus itu. lagunya yang dibawakan? Pokoknya harus ngedance. Oh. Arabian dance. Iya, 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 Jedep, iya. Iya. gedep, gedep, Iya, gedep, iya, gedep. iya, iya. Cari lagu yang itu. Pak, akhirnya kita browsing. Jadi kita yang nyanyikan bawa lagu Arabian di atas panggung, bawah ibu-ibu senam. Itu pernah. Iya, iya, iya. Emang idola emak. Ya. Oke, oke. Hidup mak-mak. Undang Zanzibar ya. Ya. Nanti kita bisa langsung kontak Mas Azam ya, Ya. bisa via Instagram nanti kita tuliskan di sini, bisa langsung DM Mas Azam, boleh. Jadi itu tadi mungkin ada yang perlu disampaikan lagi Mas Azam terkait apapun boleh. Tentunya untuk pemirsa Gepeng Musafi Channel yang sudah melihat podcast ini, mungkin apabila Anda membutuhkan hiburan di event Anda yang berbackground Arabian tapi bisa ke genre-genre yang lain, Zanzibar siap untuk memeriahkan acara Anda. Asik. Oke. Oke, wah penonton gitu ya di belakang banyak Istimewa. sekali ya. Yang di atas pohon turun loh, turun loh. Oke, untuk menutup podcast kita kali ini, ya nggak lengkap, nggak seru rasanya kalau Mas Azam tidak performing ya. Perform Di sini- apaan? Nah, tenang, aku sudah nyediain ini. Nah, Duh, oke. kembali ke masa tua lagi Oh gua. iya, jelas. Jadi kalian bisa nonton di YouTube ya. Waktu mudanya Mas Azam ini dulu sering pegang ini. Nah, itu Mas, saya kasih cerita sedikit ya. Ya, Jadi ibuku itu sangat ngefans sekali dengan Mas Azam. Nah, karena apa? Karena adikku itu dulu waktu kecil, waktu mulai balita, itu kalau ditinggal ngapa-ngapain itu disetelin DVD-nya Al-Kawakib. Al-Kawakib. Nah, setel, adik dikasih toples jajan, itu udah gini, niruin gayanya Mas Azam. Apalagi kalau Mas Azam in frame gitu, wah Azam Zanzibar. Nah, Farid Azam, itu inget banget aku momen-momen itu, dan Mas Azam waktu itu masih muda, dengan keluguan parasnya itu ya. Nah, dan sekarang ternyata sudah ada di samping saya dan podcast di sini untuk menghibur teman-teman semuanya. Oke, jadi ini ada Dumbo, silakan sambil Oke. nyanyi boleh. Nah, kasih tahu. Aduh, jadi inget masa tua gua. Dulu gua pegang ini, guys. Ya, Ih, ini yang ngajarin siapa Mas dulu Mas? Grup belajar sendiri. belajar sendiri ya? Belajar sendiri. Jadi dulu aku kan terjun di dunia pergambusan nasional ini kan mulai SMP. Hmm. Jadi pulang sekolah yang aku orang Jawa bilang jujuk. Jujuk. Samperin, Ya. bukan rumah. Tapi base camp group. Oh, berarti pulang sekolah Dalam tempat keadaan yang dituju masih- pertama iya. adalah base camp group. Masih berseragam sekolah. Waktu itu sanawiyah pakai kopiah. Biru, sini putih. Bawa tas, nggak pulang. Langsung ke base Padahal camp. base camp rumah gua tuh di depan situ. Deket ya. Nah, aku nggak pulang ke sini. Pulangnya langsung ke sana. Cari waktu itu kaset pita. Belum ada CD. Ya, kaset pita. Nah, sampai pimpinan. Lek berebet diuter-uter kayak Nah, itu betul. Lek berebet langsung Iya, kudu digulung iya, gitu. iya. Nah, itu langsung aku cari, puter tanpa sepengetahuan yang punya rumah. Pimpinan grup waktu itu. Udah langsung tak puter. Dep, aku ngambil alat dumbuk ini. Udah, tak ikutin aja. Oke. Tiap hari. Tiap hari. Iya, iya. Ya, yang pengen tahu gimana lemesnya jarinya Mas Azam. Oke, silakan Mas Azam. Udah lama ini nggak megang ini, bisa nggak ya? Bisa. Ya Allah. Aduh, Oke. masih bisa dikit lah. Bismillah.
Iya, hebat sekali ya, luar biasa emang skillnya ya. Oke. Oke, Mas Azam, terima kasih banyak sudah hadir di podcast aku. Sama-sama, terima kasih banyak untuk Gepeng Musafi Channel yang sudah mengundangku di channelnya Musafi. Mudah-mudahan channel ini semakin sukses ya. Amin. Dan buat Zanzibar, semoga semakin besar, semakin bertumbuh dan berkembang. Ya, jangan lupa subscribe Zanzibar Arabian Band. Kemudian di situ juga ada Farid Azam Channel. Dan jangan lupa juga IG-nya Zanzibar Arabian. Ada juga Azam Zanzibar untuk kalian follow. Oke, nanti semuanya kita tuliskan di sini ya guys. Oke, dan jangan lupa sekali lagi like, komen, dan subscribe Gepeng Musafi Channel dan follow Instagram aku di sini, dan semoga kalian semua sehat walafiat. Amin. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.